Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini anak-anak? Apakah sehat? Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberi kesehatan. Amin. Oke, pada kali ini kita akan belajar tentang perpajakan. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, saya mohon untuk memimpin doa. Baik, kali ini kita akan belajar tentang perpajakan, dan tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama kita bisa mengetahui apa itu pengertian dari perpajakan dan juga apa saja fungsi-fungsinya, dan yang kedua yaitu kita bisa mengetahui perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi lainnya. Oke, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu pajak. Sebelumnya Ibu mau tanya kepada kalian, kenapa kalian membayar pajak? Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari pajak. Sebelumnya Ibu mau tanya kepada kalian, pernahkah kalian membayar pajak? Ya, berarti kalau kalian pernah, secara tidak langsung kalian sudah berkontribusi membayar pajak, dan juga sudah kalian melakukan kegiatan pajak dalam kehidupan sehari-hari. Berarti apa itu pajak? Ada yang tahu? Pajak yaitu adalah iuran wajib yang harus dibayarkan rakyat kepada negara untuk keperluan negara maupun keperluan masyarakat itu sendiri. Karena pajak itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A yang berbunyi pajak dan pungutan resmi lainnya diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa, dan karena itu kita sebagai wajib pajak harus bisa mentaati peraturan pemerintah, dan juga kita harus selalu bisa membayar pajak dengan tertib. Karena meskipun secara langsung kita tidak menerima imbalan, tapi nantinya setelah pajak dananya terkumpul, pemerintah akan menyalurkan dana tersebut untuk kepentingan pembangunan nasional. Misalnya infrastruktur seperti bangunan sekolahan, perkantoran, terus jalan raya, tol, dan lain sebagainya. Jadi pasti nantinya kita akan bisa memanfaatkan dan menikmati fasilitas yang
berikan pemerintah untuk kita. Kita langsung lanjut ke bab berikutnya, yaitu fungsi-fungsi dari pajak. Fungsi-fungsi dari pajak itu apa aja? Yang pertama ada fungsi anggaran. Jadi pajak adalah sumber dana negara yang nantinya akan digunakan untuk pengeluaran. Sumber pemasukan ini ditujukan untuk wajib pajak dan buat apa? Yaitu nanti buat pemasukan kas negara dan juga setelah itu akan digunakan untuk pembangunan nasional. Yang kedua ada fungsi mengatur. Jadi pajak juga memiliki fungsi pengatur dengan artian untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Jadi apabila di Indonesia ini ekonominya mengalami kelesuan, maka pajak bisa untuk salah satu cara pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Dari yang ketiga ada fungsi dari pemerataan. Jadi artian di sini pemerataan itu adalah fungsi pajak yang untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan melalui bantuan dana, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi apabila nanti masyarakat mengalami kurang sejahtera, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pajak untuk sumber bagi masyarakat yang kurang sejahtera tadi bisa menjadi terjamin kesejahteraannya. Yang terakhir yaitu fungsi dari stabilisasi. Pajak di sini berfungsi untuk stabilisasi, yaitu fungsi untuk menstabilkan perekonomian negara. Apabila negara terjadi masalah seperti inflasi, maka pemerintah akan mengeluarkan kebijakan berupa mengurangi peredaran uang di kalangan masyarakat. Imbasnya apa ke pajak? Yaitu imbasnya adalah pemerintah akan menambah harga pajak yang nantinya bisa untuk mengurangi peredaran uang dan sehingga tidak menjadi inflasi. Sebaliknya dengan deflasi, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan berupa yaitu menambah peredaran uang di kalangan masyarakat, dan imbasnya ke pajak itu pemerintah akan menurunkan harga pajak sehingga nanti tidak akan terjadi deflasi. Langsung saja lanjut ke bab selanjutnya, yaitu perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi lainnya. Yang pertama yaitu dilihat dari segi sifat iurannya. Pajak yaitu sifat iurannya imbalan tidak langsung dirasakan oleh masyarakat, sedangkan dengan pungutan resmi lainnya itu imbalan langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi di sini ada perbedaan. Meskipun pajak tidak langsung, akan tetapi nantinya kita akan bisa merasakan, menikmati fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Dan yang kedua dilihat dari segi sifat pemaksaannya, yaitu pajak itu dapat dipaksakan, sedangkan untuk yang pungutan resmi lainnya itu tidak dapat dipaksakan, jadi secara sukarela. Oleh karena itu, pajak bersifat memaksa karena sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1445 pasal 23A. Oke, yang ketiga, di poin ketiga ada dilihat dari sisi subjek pengenaan. Pajak itu untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali, sedangkan yang untuk pungutan resmi lainnya itu hanya orang-orang tertentu yang dikenakan.
Jadi seperti orang-orang yang kaya, bisa dibilang seperti itu. Karena pajak itu untuk seluruh masyarakat yang menetap di suatu negara tersebut, tidak ada pembedaan sama sekali. Dan yang di poin terakhir itu dilihat dari jenisnya. Untuk pajak, yaitu jenisnya ada pajak pusat dan juga pajak daerah. Sedangkan untuk pungutan resmi lainnya ada retribusi, terus sumbangan, bea cukai, BUMN, dan lain sebagainya. Jadi pajak itu memiliki dua di pusat yang resmi, sedangkan yang pungutan resmi lainnya itu memiliki berbagai jenis. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada kali ini, mari kita review dulu materi yang telah kita pelajari, yaitu tentang perpajakan. Tadi pengertian pajak itu apa? Ya, adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Dapat diringkas menjadi iuran wajib rakyat pada negara. Dan pajak itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Jadi kita sebagai wajib pajak itu harus selalu mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena apabila kita tidak mentaatinya, nanti kita akan mendapatkan konsekuensi atau sanksi yang sedang berlaku. Dan sehingga itu kita akan terjerat. Dan selanjutnya itu ada analisis unsur-unsur utama pajak, yaitu pertama ada pembayaran pajak harus berupa uang, bukan berupa barang. Pajak dibayarkan untuk kas negara, bukan untuk kepentingan seseorang. Pembayaran pajak sudah diatur dalam Undang-Undang. Pembayaran pajak akan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara dan penggunaan dana lainnya. Selanjutnya ada fungsi pajak. Tadi fungsi pajak ada berapa? Ya, betul. Fungsi pajak ada 4. Yang pertama ada fungsi anggaran, yaitu sumber pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk pengeluaran negara. Yang kedua, ada fungsi mengatur. Itu apa? Yaitu berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Ketiga, ada fungsi pemerataan. Adalah pajak digunakan oleh negara untuk pemerataan kesejahteraan melalui bantuan dana, jaminan kesehatan, dan fasilitas umum. Dan yang terakhir ada fungsi stabilisasi. Apa itu? Yaitu untuk menstabilkan perekonomian negara. Nah, selain dari fungsi pajak, kita juga membahas tentang perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi lainnya. Itu tadi ada apa aja? Yang pertama ada dasar pelaksanaan. Di pajak dilakukan berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran umum, sedangkan pungutan resmi lainnya itu digunakan berdasarkan jasa atau pelayanan dari pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua ada sifat iuran. Pajak iuran dengan imbalan yang tidak langsung dari negara, sedangkan pungutan resmi lainnya iuran dengan imbalan yang langsung dari pemerintah. Yang ketiga ada unsur paksaan, dapat dipaksakan. Di pajak,
Sedangkan pungutan resmi lainnya itu tidak ada unsur paksaan. Subjek pengenaan pada pajak berlaku untuk seluruh rakyat tanpa kecuali, sedangkan pungutan resmi lainnya pengenaannya itu hanya orang-orang tertentu aja. Yang kelima, ada prestasi atau imbalan. Di pajak, yaitu imbalan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, sedangkan di pungutan resmi lainnya, imbalan diterima oleh golongan tertentu. Dan yang terakhir, berdasarkan jenisnya, pajak itu ada 2 jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Sedangkan pungutan resmi lainnya itu ada banyak jenisnya. Contohnya seperti retribusi, sumbangan, terus BUMN, bea cukai, dan lain sebagainya. Oke, jadi itulah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan kepada kalian bermanfaat dan tetap semangat belajar, raih prestasi, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Oke, Ibu akhiri untuk kesempatan pada kali ini. Terima kasih atas partisipasinya, atas kerjasamanya. Ketemu lagi Ibu di minggu depan, dan tugasnya jangan sampai lupa. Nanti Ibu share ke ketua kelas. Oke? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.